Selamat datang di Story Kauri. Ini adalah channel kedua artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 442. Kauri yang bicara pada temannya yang bernama Reisa, menawari pekerjaan. Apa kamu mau Reisa, kerja di sini di tempat yang lain? Reisa langsung menjawabnya, ya tentu mau Kauri, tapi kan harus ada yang bawa. Sedang aku kenalan di sini tak punya. Kauri pun langsung saja bicara dengan Kenshin. Kauri berkata, "Sai, gimana menurutmu? Ada nggak kira-kira tempat kerja untuk temanku?" Kenshin menjawabnya, "Sepertinya ada Kauri, dan itu bisa dicarikan. Tapi besok pagi saja, kita akan ke tempatnya. Kan sekarang sudah malam." Kenshin sembari bercanda, dan Kauri menyahutnya, "Ya iya Sai, aku tahu itu. Emang aku bilang ya, kalau harus sekarang." Reisa yang mendengarnya, jadi bingung dirinya. Benak hatinya berkata, bukannya suaminya Kauri ini kerjanya cleaning service. Kok Kauri tanya begitu? Apa dia punya kenalan ya di sini? Dan Kauri lalu bicara, "Oh ya Resa, besok kamu bersiap aja. Kita bertemu di sini. Dan besok kamu kerja jam berapa?" Temannya menjawab, "Oh kebetulan aku masuknya sore Kauri. Tapi apa aku nggak merepotin kamu ya?" Kauri membalasnya, "Ya enggak lah Resa, aku malah suka bisa menolong teman, apalagi di luar negeri gini. Kan ini kebetulan." Dan Resa temannya mengiyakan. Mereka pun janjian. Kenshin dan Kauri pun kembali ke tempat penginapan. Waktu pun berjalan. Setelah beberapa saat, akhirnya pagi telah datang. Dan di lain tempat, Bang Hotman pun melaporkan tentang Pak Leo dan tim kuasa hukumnya yang diduga menyuap akan oknum polisi. Laporan itu dilayangkan. Della pun ikut bersamanya, dan tetap menjadi ketuanya. Bahkan Della saat ini membawa bukti-buktinya, termasuk rekamannya, yang dari handphonenya Iwan. Tak lama berselang, Pak Leo pun mendapat panggilan untuk segera diperiksa. Begitu pula dengan oknum polisi yang tersangkut masalah itu. Mereka pun tak luput dimintai keterangan. Sedang Iwan sendiri kini bekerja di tempat biasa. Pak Andi yang jadi pemimpin perusahaan. Beliau pun belum pulang dari rapat kerja yang di London. Dan di saat itu, Angelika yang di kantornya nampak melihat Iwan dengan masih terheran. Rupanya kemarin ia sempat menonton berita ada bos besar dan bawahannya yang hadir di persidangan memberikan dukungan ke Iwan. Angelika jadi bertanya, mengapa Iwan itu kok masih saja mau bekerja menjadi cleaning service di sini. Kemudian, saat waktu istirahat tiba, handphonenya terdengar berdering. Dilihat nomor yang menghubungi tertera dari luar negeri. Angelika pun mengangkatnya dan langsung menyapanya. "Halo, ini siapa?" Yang menelpon pun menjawab, "Halo, ini Angelika ya. Gimana kabar kamu?" "Aku Reisa. Masih ingat nggak denganku? Teman kuliahmu." Angelika pun menyahutnya, "Oh jadi kamu Reisa? Ya tentu aku masih ingat. Gimana kabar kamu? Kok ini di luar negeri? Terus dari mana kamu mendapat nomor teleponku?" Reisa menjawabnya, "Ya ini Angelika, aku dapat nomormu dari teman kuliah juga, yang kebetulan dia juga di London. Ini Kauri ada di sini. Ini pun pakai nomornya." Saat mendengar itu, Angelika masih terbayang akan waktu di masa lalu. Di saat kuliah dulu, dirinya dan Kauri yang punya hubungan tak baik sering bermusuhan. Namun Angelika sudah melupakan itu. Dengan tersenyum ia bicara, "Oh ternyata Kauri di situ ya. Kalau gitu salam saja ke Kauri." Kemudian, Resa dan Angelika saling bicara. Namun hanya sebentar, karena Kauri mengajaknya agar segera ke tempat perusahaan. Mereka pun berjalan. Kauri lalu bertanya, "Saya emangnya kita nggak naik transportasi ya? Kok kamu bilang jalan aja?" Kauri menjawabnya, "Iya Kauri, baiknya kita carinya di sekitar sini saja, biar nggak jauh-jauh. Kan kasihan mbaknya, entar kerja naik angkutan. Di sini kan dekat dengan penginapan." Kauri pun mengerti, dan dikiranya mungkin itu perusahaan tempat meeting kemarin. Dan Resa yang mendengarnya masih ragu dirinya
tentang suaminya Kaori, yang mencarikan kerja untuknya, padahal dia kan cleaning service. Apa bisa ya punya kenalan orang penting di sini, di luar negeri pula? Resa yang ragu-ragu hatinya, tak enak sekali mengungkapkan. Dan setelah berjalan sebentar, Kenshin pun menunjukkan, lalu bilang ke Resa, "Oh ya, apa mbaknya mau kerja di situ?" Di perusahaan seberang tersebut, yang ditunjuk Kenshin, adalah perusahaan yang besar, lebih besar dari kemarin. Gedungnya menjulang tinggi, tempatnya begitu mewah. Kaori lantas salah menerka, ia pun juga bicara di hati. Perusahaan apa ya itu memangnya? Kaori pun tak tahu akan yang ditunjuk Kenshin. Dan Resa menjawabnya, sedikit ragu ia bicara, "Oh itu ya mas. Tentu setiap orang pasti mau. Tapi itu pun sangat sulit kerja di sana. Jadi mungkin saya nggak diterima." Resa mengira Kenshin hanya memintanya melamar kerja di situ. Kenshin pun tersenyum. Kaori pun sama. Lalu Kaori bicara, "Bukan begitu Resa, kita ke sana nggak menaruh lamaran, tapi langsung masuk kerja. Itu pun kalau kamu mau." Kaori tersenyum, dan Resa jadi bingung, tak mengerti maksudnya. Kemudian Kenshin berkata, "Ayo Kaori kita menyeberang." Mereka pun lalu berjalan, akan menghampiri perusahaan. Dan di lain tempat, 1 jam sebelumnya, saat menjelang sore hari, seorang wanita muda, lagi bingung dirinya, mencari alamat rumah, akan teman sekolahnya. Rupanya Nita, adiknya Kenshin, lagi kebingungan arah. Nita naik sepeda motornya, lalu berhenti di pinggir jalanan, yang berada di perumahan. Ia pun hendak bertanya, kemudian terlihat orang yang berdiri membuka pagar. Nita pun menghampiri, akan bertanya alamat, di mana rumah temannya. Namun tak disangka, Nita langsung disapa, "Lo adik ini, kok bisa di depan rumah kakak? Emang adik mau kemana?" Nita terkejut, teman kak Kenshinnya ada di sini. Rupanya itu Rena, pemilik Lamborghini, yang tiba-tiba menyapa Nita. Dan Rena bicara, ayo kalau gitu, adik mampir dulu ke rumah kakak. Kan kebetulan di sini, jadi harus mampir ya, nggak boleh tidak." Si Rena menyambutnya dengan ramah. Nampak senang dirinya, dan Nita pun sama, tersenyum melihatnya. Nita lalu bicara, "Oh ternyata rumah kakak di sini ya. Nita baru tahu ini." Rena menjawabnya, "Iya Nita, emang kak Kenshin nggak pernah bilang ya, kalau rumah kakak di perumahan ini." Nita hanya tersenyum, dan pintu pagar dibuka. Nita dipersilahkan Rena segera masuk ke rumahnya. Untuk pertama kalinya, mereka saling bicara, saling bertanya. Di saat Rena masuk ke dalam, hendak mengambil makanan, Nita pun ingin memberi kabar pada kakaknya. Dan langsung saja, Nita menelponnya. Kenshin sendiri, yang bersama Kaori, sudah menyeberang jalan. Resa pun mengikuti. Kemudian Kenshin menghampiri, menuju pos security, minta izin bertemu pimpinan di sini. Dan karena security-nya orang yang baru kerja, security itu pun belum mengenal Kenshin. Kenshin dilarang masuk perusahaan kalau tak ada undangan, dan juga keperluan. Security-nya bicara bahasa Inggris. Resa pun mengerti maksudnya. Jadinya, keraguannya makin bertambah. Dalam benaknya Resa berkata, suaminya Kaori mungkin hanya nekat ingin membantu dirinya memasukkan kerja di sini. Resa merasa tak enak hati karena sudah merepotkan sekali. Lalu ia bicara ke Kaori. "Kaori, kalau gitu kita balik saja. Itu security-nya sudah bilang kita nggak diperkenankan." Kaori pun menjawabnya, "Tunggu dulu Reisa, sabar aja, percaya deh sama aku." Kaori melihat Kenshin yang hendak menelpon, namun handphonenya itu keburu berdering. Kenshin melihatnya, adiknya Nita menghubungi. Segera saja, Kenshin mengangkatnya, dan Nita menyapa, "Halo kak, lagi di mana sekarang?" Kenshin menjawabnya, "Ya lagi di London Nita." "Masa di rumah?" Nita pun membalas, "Ya iya kak." Nita tahu. "Oh ya, coba kakak tebak. Sekarang Nita di mana?" Kenshin pun menyahutnya, "Nita, kamu kayak anak kecil aja. Udah gede gini, suka main tebak-tebakan." "Ya kakak nggak tahu Nita. Udah nanti telepon lagi. Kakak lagi sibuk ini." Nita langsung menyela, "Ah kak, Kenshin nggak asyik diberitahu malah sewot." "Ini Nita, lagi di rumahnya kak Rena." Rena yang baru datang. Nita pun langsung berkata, "Ini kak Kenshin orangnya, apa kakak mau bicara?" Dan Rena pun mendengarnya. Sedang Kaori dan Resa temannya terlihat lagi berbincang.
mengenai pekerjaan. Bersamaan dengan itu, orang penting yang di dalam terlihat keluar perusahaan. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Story Kauri. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya